Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan yang sudah berkumpul terus setia mengikuti kami dari tanggal 15 dari mulai persiapan acara sampai acara selesai kemarin. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang pertama mungkin saya beserta istri mengucapkan belasungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk ayah yang meninggalkan anak-anaknya, untuk anak yang meninggalkan orang tuanya, untuk ibu yang meninggalkan anak peserta suaminya. Berat rasanya memang melihat situasi yang kemarin yang terjadi. Kami merasa terpukul dengan apa yang terjadi kemarin. Tidak ada hal yang memang diharapkan terjadi, tapi mungkin fakta di lapangan berbicara berbeda. Apa yang kemarin terjadi di luar ekspektasi kami berdua ataupun bersama tim kami. Niat kami baik, niat kami sangat tulus untuk membahagiakan warga masyarakat Garut ataupun masyarakat luar Garut yang sengaja datang untuk memberikan ucapan bagi kami berdua. Akan tetapi mungkin takdir berkata lain. Kami berdua mengikuti prosedur hukum yang hari ini sedang mulai berjalan. Tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Garut dan juga disaksikan langsung oleh Kapolda Jawa Barat mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dilanjut lagi hari ini masih terus didalami proses-proses yang memang mungkin berat rasanya memang untuk semua ini. Saya memohon permohonan maaf untuk semuanya. Tidak ada maksud dan niatan dari kami untuk melukai hati keluarga korban. Saya serta istri saya malam telah berkunjung langsung terhadap pihak keluarga yang ditinggalkan. Dua yang kami sambangi bersama kebetulan ketika berjalan untuk keluarga yang ada di Sukawani, istri saya sudah drop dan tidak kuat, lalu saya pulangkan dulu ke rumah. Dilanjut lagi saya bergerak sendiri. Alhamdulillah pihak keluarga sudah dengan ikhlas menerima, dan juga pihak keluarga mengatakan bahwa ini memang musibah yang terjadi. Secara niatan memang ada yang mengatakan makan gratis dan segala macam, padahal niatan kami bukan untuk makan gratis, bukan untuk memberikan hal yang cuma-cuma. Cuma niat kami hanya ketika warga sudah mulai berkumpul di pada siang hari menunggu acara kegiatan untuk malam, untuk hiburan yang diadakan oleh orang tua kami, saya berpikir daripada warga cuma hanya menunggu berdiri dan juga makanan masih banyak, ya sudahlah, kita berikan saja ke semua warga yang menunggu. Akan tetapi entah dan bagaimana kecewaan itu bisa terjadi, karena dalam konsep saya bersama istri itu dilakukan secara terbuka, tanpa ada penutupan, tanpa ada penyekatan, tanpa ada pengumuman. Jika memang rekan-rekan melihat ada flyer yang memang bertuliskan Balakai Cerakan di jam 13.00 jam 1 siang, itu
bukan untuk kegiatan tersebut. Akan tetapi sebelumnya rekan-rekan UMKM, kebetulan istri saya memang fokus konsep terhadap UMKM rekan-rekan meminta agar diadakan lapak-lapak untuk Car Free Night. Maka dari itu ditulislah Balak Kecerakan. Balak Kecerakan itu yang artinya bukan untuk makan gratis. Makan gratis itu yang saya ketahui terciptanya baru setelah jam 1 siang, setelah Jumatan baru ramai dimulai di media sosial adanya Balak Kecerakan. Makan gratis bukan Balak Kecerakan. Balak Kecerakan itu artinya untuk para pengunjung agar bisa menikmati makanan-makanan UMKM disiapkan, itu yang berjudul Balak Kecerakan. Makan gratis tercipta, saya pun entah dari mulut siapa tercipta makan gratis itu setelah jam 1 siang. Saya posisi setelah Jumatan buka YouTube, lalu ada thumbnail yang berjudul makan gratis. Itu yang sedang saya dalami. Saya pun sudah berkoordinasi dan sudah mendalami ke beberapa pihak dari mana mulainya ini ada kesan makan gratis. Untuk makanan yang tergelar itu murni hanya untuk masyarakat yang memang sambil menunggu, lalu dipersilahkan makan tanpa ada penutupan, tanpa ada penghalangan. Kebetulan di situ banyak yang petugas yang berjaga. Ya itu memang untuk itu. Daripada makanan terbuang sia-sia, daripada makanan entah kemana terbuangnya, ya lebih baik kita sajikan saja. Mungkin selengkapnya akan ditambahkan oleh istri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan turut berbelasungkawa untuk insiden musibah yang terjadi tepat 2 hari setelah hari yang saya tandai hari paling dahsyat di hidup saya. Sebuah pukulan yang luar biasa dari saya menghadapi apa yang terjadi kemarin. Saya tidak ada sedikit pun niatan untuk melukai, menyakiti, bahkan nauzubillah sampai ada yang kehilangan nyawa. Tidak ada sedetik pun, setitik pun di niatan hati saya. Dengan saya sebagai wakil bupati yang melaksanakan pernikahan, tentu saja adalah memenuhi ekspektasi masyarakat untuk bisa ikut berbagi kebahagiaan. Rekan-rekan mungkin tahu sendiri dari media sosial saya betapa saya berupaya mati-matian untuk acara saya di tanggal 16 itu tidak mengganggu sedikit pun kegiatan masyarakat. Rekan-rekan pun tahu saya H-1 masih keliling ke beberapa sekolah untuk meluruskan, masih menjelaskan kepada para warga tidak ada jalan yang ditutup, tidak ada angkot yang berhenti. Kalian lebih tahu, tidak ada sekolah yang diliburkan. Dan alhamdulillah terbukti di tanggal 16 semuanya berjalan lancar, bahkan kemacetan pun dikatakan minim. Berbekal dari itu semua, masyarakat pun punya ekspektasi untuk dibagi kebahagiaan, dan berdasarkan apa yang informasi beredar, tadinya kan yang kalian tahu adalah rekan-rekan tahu tanggal 14 sampai 17 adalah acara kami. Kami tidak pernah mengeluarkan itu sebagai konfirmasi, karena sebelumnya saya juga ada podcast dengan salah satu media, saya tidak menyebutkan juga tanggal pesta rakyat. Kenapa? Karena saya tahu agak sulit untuk menciptakan ruang kondusif di keramaian dengan keadaan seperti itu. Maka saya sangat berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Untuk acara di tanggal 18, saya baru berani mengungkapkan
ketika sudah ada lampu hijau dari kedua orang tua kami, dua belah pihak orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, karena bagaimanapun rekan-rekan tahu di acara pernikahan itu adalah akan lebih banyak permintaan orang tua. Maka kami sebagai anak hanya melaksanakan dengan sebaik-baik. Di satu sisi, saya sebagai wakil bupati punya keinginan juga untuk mensejahterakan UMKM. Maka saya pun meminta izin kepada Pak Bupati untuk membuat bazar UMKM. Ketika ada perkataan gratis, saya berhati-hati sekali. Saya udah bilang ke semua tim teknis di lapangan, jangan sampai tersebar kata gratis sedikit pun, karena itu tidak akan kondusif. Kalau kalian rekan-rekan lihat di media sosial saya tidak pernah memposting apapun soal tanggal 18. Karena saya menginginkan semuanya mengalir saja, tidak boleh ada yang bersusah payah datang hanya untuk sekedar mencari hal tersebut. Namun namanya musibah, saya rasa tidak bijak jika kita fokus mencari siapa kambing hitam. Bukan maksud dan tujuan kita hari ini untuk mencari siapa yang salah, tapi tentang bagaimana saya dan suami saya selaku pemangku hajat bertanggung jawab, terutama terhadap korban, keluarga korban yang ditinggalkan. Seperti yang sudah dijelaskan, saya sudah mengunjungi bertakziah dan sudah memberikan bantuan yang saya rasa nominal tidak akan cukup untuk mengganti kehilangan, namun kami akan bersedia membersamai keluarga korban, membersamai selama mereka melalui masa-masa sulit. Dan selanjutnya, untuk apa yang terjadi yang menyebabkan musibah ini terjadi, saya sepenuhnya menyerahkan kepada pihak yang berwenang, yang berkewajiban, dan saya siap bertanggung jawab penuh. Kalau ada prosedur-prosedur yang saya harus jalani, saya siap menjalani, saya siap bertanggung jawab. Karena selaku panitia, selaku pemangku hajat, kami sudah mempersiapkan yang terbaik. Namun kalau takdir sudah berkata, maka kami harus hadapi dan kami harus menerima dengan penuh tanggung. Sekali lagi, saya menyampaikan rasa duka yang mendalam dan saya siap membersamai keluarga korban melalui masa-masa sulit. Begitu, terima kasih.